Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin, serta didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita pada kajian tafsir juz amma pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita, memberikan rahmatnya, nikmatnya, berkahnya dan karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kajian malam hari ini saya ingin menyampaikan tafsir dari surat Al-Bayyinah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari kejahatan, dari keburukan
dari kesesatan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Bayyinah adalah surat ke-98 yang terdiri dari 8 ayat, 94 kalimat atau kata, dan 399 huruf. Ulama berbeda pendapat. Surat Al-Bayyinah ini masuk kategori surat Madaniyah atau Makkiyah. Pendapat yang pertama, pendapatnya Ibnu Az-Zubair, pendapatnya Atha bin Yasar dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, bahwa surat Al-Bayyinah ini masuk kategori surat Madaniyah. Dan pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Shalih dan Yahya bin Salam, bahwa surat Al-Bayyinah ini surat Makkiyah. Jumhur mufassirin, mayoritas ulama tafsir, berpendapat bahwa surat Al-Bayyinah ini surat Madaniyah. Nama lain dari surat Al-Bayyinah ini sangat banyak sekali di dalam kitab-kitab tafsir. Di antaranya dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani Al-Imam Al-Alusi, bahwa nama lainnya adalah surat Al-Qayyimah, surat Al-Munfakin, surat Al-Bariyah, surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru, surat Ahli Kitab. Itu nama lain dari surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya bukti yang nyata. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Bayyinah? Karena petunjuk risalah Islam sangatlah jelas.
bagi setiap orang yang berpikir, berakal dan menginginkan kebenaran. Pembahasan utama dari surat Al-Bayyinah adalah bahwa agama Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu Islam. Surat Al-Bayyinah ini sebagaimana di dalam kitab-kitab tafsir seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau termasuk juga orang yang katibul wahyi, penulis wahyu. Termasuk juga sahabat yang ahli tafsir seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dan lainnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab, innallaha amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru. Suratul Bayyinah. Qala wasammani laka, qala na'am, fabaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhku, memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, sampai akhir. Lalu Ubay berkata, apakah Allah telah menyebut namaku kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Fabaka, maka Ubay pun menangis. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Quran berkomentar mengenai hadis Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya ini. Beliau berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengajarkan kepada manusia sifat tawadhu. Sifat tawadhu yaitu rendah hati. Dan agar seorang alim tidak gengsi untuk membaca kepada orang yang lebih rendah keilmuan darinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Biasa beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi ini sebaliknya. Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, yang istimewa, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Ubay bin Ka'ab. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari dua golongan, golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Dua golongan tersebut, ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak akan pernah meninggalkan agama mereka, tidak akan pernah meninggalkan kepercayaan mereka, keyakinan mereka, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka ini al-bayyinah, bukti yang nyata. Man ahlul kitab, siapakah ahli kitab? Di dalam kitab-kitab tafsir, diantaranya dalam kitab tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir, Al-Imam Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Beliau mengatakan ahlul kitab ay yakni al-yahud wan nasara, bahwa ahlul kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya Taurat, dan orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya Injil. Wal musyrikin, siapakah orang-orang musyrik? Ai wahum abadatul authan, mereka adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah berhala. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka termasuk orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Kafir di sini adalah orang-orang yang menolak, yang tidak mau percaya, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munfakin, meninggalkan, memisahkan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah ini tafsirnya bisa al-haq. Ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka al-haq, kebenaran. Ada yang menafsirkan al-bayyinah ini Al-Quran, sampai datang kepada mereka Al-Quran. Ada yang menafsirkan, dan ini mayoritas ulama tafsir, al-bayyinah ar-rasul wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik dan ahli kitab tetap terus berada dalam kekafiran dan kesesatan sampai datang kepada mereka ar-rasul, utusan Rasulullah, utusan Allah, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat yang kedua,
Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Ahli tafsir menafsirkan ayat yang pertama di ayat berikutnya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah? Bukti yang nyata, yaitu rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci kepada mereka, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Rasulum minallah, rasul dari Allah, yakni Muhammadan, utusan dari Allah itu, rasul dari Allah itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu, dia membaca. Yatlu ini dari kata tala yatlu tilawatan, ay yaqra'u, yaitu membaca. Yatlu suhufam mutahharah, yakni Al-Qur'an yang dibacakan lembaran yang suci itu, maksudnya adalah Al-Qur'an. Mutahharah, mutahharah itu artinya suci, suci dari campur tangan manusia, keraguan, kesesatan, kebatilan, kekufuran, kedustaan, dan kesyirikan. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, membacakan kepada mereka Al-Qur'an, kitab-kitab yang berisi dari yang bersih dari semua kekeliruan. Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, membacakan kepada mereka Al-Qur'an, kitab yang bersih dari semua kekeliruan, kesalahan, dan kedustaan, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an secara hafalan, bukan membaca pada suatu lembaran yang tertulis. Di ayat selanjutnya, fiha kutubun qayyimah, ya. Fiha, di dalamnya terdapat isinya kutub, kitab-kitab, qayyimah, kitab-kitab yang lurus, kitab-kitab yang benar. Kutub jamak dari kitab. Maksudnya kitab-kitab di sini adalah ketetapan hukum, peraturan atau perintah. Peraturan itu bersifat lurus, tegas, dan kokoh. Fiha, di dalamnya, di dalam lembaran yang suci itu, kutubun qayyimah, yaitu Al-Qur'an, yang dimana di dalam Al-Qur'an itu terdapat petunjuk, pedoman hidup manusia, agar manusia itu bahagia, sukses, sejahtera, beruntung di dunia dan di akhirat. Fiha kutubun qayyimah,
yang dimana di dalam Al-Quran tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kedustaan, tidak ada campur tangan manusia. Di dalam Al-Quran tidak ada campur dari ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Kahfi di ayat pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana. Alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah yang anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, walam yaj'allahu iwaja, yang dia Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang di dalamnya tidak ada kebengkokan, kekeliruan, kesalahan, kedustaan, qayyima. Lalu di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Wa ma, dan tidak, tafarraqa, berpecah belah, alladzina, orang-orang yang utul kitab, diberi kitab, yakni al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, kepada ahli kitab dan orang-orang musyrik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan meninggalkan ajaran agama mereka sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, maka mereka ingin beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata faktanya tidak demikian. Seharusnya apabila keterangan, dalil-dalil dan bukti-bukti telah datang, tunduklah mereka kepada kebenaran. Tetapi setelah dalil-dalil, keterangan dan pembuktian datang, bukanlah mereka segera tunduk, melainkan mereka menjadi berpecah belah, bermusuh-musuhan, berselisih, yang satu menyalahkan yang lain. Mereka saling menyalahkan dan tidak ada satupun yang mau menerima kebenaran. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa sebagian beriman kepada Nabi Muhammad, sebagian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, terutama terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam kitab suci yang terdahulu telah ada isyarat akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat dan di dalam Injil ada keterangan bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi, seorang rasul sebagai penyempurna kitab Taurat dan Injil, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan Alkitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Sebagian di antara mereka ada yang beriman. Misalnya dari
orang Yahudi, misalnya Abdullah bin Salam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Malik, Raja An-Najasyi, minal Habasyah, dari negeri Habasyi, yang sekarang dikenal dengan negara Ethiopia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, dan saling berselisih, mimba di maja ahumul bayinat, setelah mereka diberi bukti yang nyata, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka kelak akan mendapat azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Itulah orang Yahudi dan Nasrani. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, mereka tetap saling menyalahkan, berselisih. Maka dalam hadis dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Begitu juga kaum Muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Walaupun ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, Imam ahli tafsir dari Mesir, Syekh Muhammad Abduh, dalam tafsir Juz Amma mengatakan bahwa kondisi ini realita juga terjadi pada kaum muslimin. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok merasa bangga dan benar. Selainnya adalah salah dan sesat, menyesatkan. Lalu ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Juz Amma memberi peringatan bahwa meskipun ayat ini turun mengkisahkan sikap ahlul kitab, namun penyakit semacam ini telah banyak bertemu dalam kalangan kaum muslimin, yaitu terdapat perpecahan dan ta'assub fanatik di kalangan kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyuruh kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik agar mentauhidkan, mengesahkan, memurnikan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan, menghilangkan dari paham kesyirikan, dan ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kenapa? Karena keikhlasan kepada Allah adalah inti dari akidah. Keikhlasan kepada Allah adalah inti dari akidah.
Di samping untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kenapa? Karena mendirikan salat adalah hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ibadah badan. Adapun zakat adalah ibadah harta, hablum minan nas, yang dimana ketika kita punya harta harus kita tunaikan, kita bagi kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Lalu ayat yang berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan keyakinan ajaran agama mereka, maka tempat mereka adalah fina rijahannam khalidina fiha. Tempat mereka adalah di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka telah berbuat syirik, yang dimana orang Yahudi meyakini bahwa Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Begitu juga orang Nasrani meyakini bahwa Isa ibnullah, Isa anak Allah. Muhammad Abduh di dalam tafsir Juz Amma mengatakan bahwa karena mereka mengingkari kebenaran sesudah mereka mengetahuinya dan telah cukup dalil dan tanda atas kebenarannya, dimungkirinya kebenaran yang telah diakui oleh jiwa mereka sendiri, sehingga rusaklah rohnya dan sengaja merusak pula kepada yang lain. Dan mereka ini masuk kategori ulaika hum syarrul bariyah. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik syarrul bariyah, syarrul khaliqah, syarrul khalaik, yaitu sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syarrad dawab indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk di sisi Allah adalah orang-orang kafir, yang dimana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani ini termasuk orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka ketika setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, mereka melakukan tahrif, melakukan distorsi kepada kitab-kitab mereka. Makanya mereka termasuk orang-orang kafir. Begitu juga pada zaman sekarang ini, Yahudi dan Nasrani termasuk orang-orang kafir. Adapun orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka mereka termasuk orang-orang muslimun. Begitu juga orang-orang Nasrani yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya Injil, maka mereka termasuk kategori muslimun. Adapun setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, wafatnya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah
dan Rasulnya dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kalau di ayat yang ke-6, kenapa mereka orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang musyrik, seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk? Karena yang pertama mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang ketiga, mendustakan kitab Allah dan mendistorsikan, merubah kitab Allah. Lalu yang keempat, tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyiksanya dengan berbagai cara. Di ayat yang ketujuh ini, kenapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, melakukan amal kebaikan, mereka ini ulaika hum khairul bariyah. Kenapa mereka ini sebaik-baiknya makhluk? Karena semua amal soleh yang mereka kerjakan selama di dunia ini, mereka kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka kerjakan dengan penuh kesadaran dan penuh cinta. Mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah seorang sahabat, Abu Hurairah, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ketujuh ini dalil bahwa orang-orang yang beriman itu lebih baik daripada para malaikat. Ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ketika mereka ibadah ke tempat peribadatan mereka, mereka dengan percaya diri memegang Alkitab di dadanya. Padahal mereka syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk. Kita sebagai kaum muslimin kadang malu. Kita pergi kemana-mana ketika di kendaraan, di busway, atau di halte memegang Quran itu kita malu. Padahal kita ini khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bahkan Abu Hurairah dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini dalil bahwa kita ini lebih baik daripada para malaikat. Seperti itu. Bahkan pernah pengalaman saya, waktu saya datang dari Mesir 2014, saya naik bis umum, angkutan umum, karena kebiasaan di Mesir sering salam ya Pak ya. Ketika saya masuk bis dan angkutan umum, saya salam. Assalamualaikum. Tidak ada penumpang yang menjawab salam saya. Karena saya sudah terbiasa. Bahkan ketika saya megang buku fikih atau hadis yang berbahasa Arab, ketika saya baca di dalam perjalanan, sering di samping saya bapak-bapak atau mas-mas mengatakan bahwa dikira itu suatu jimat, Pak. Mas, baca apa itu? Itu jimat apa katanya? Padahal itu kitab gundul. Saya jelaskan, Pak, Mas, ini adalah kitab fikih, kitab hadis. Nah, kita masih malu ketika kita di busway, di dalam perjalanan, di angkutan umum, atau kita di halte memegang mushaf Al-Quran itu kita masih malu. Kalau di Timur Tengah itu, di Mesir itu sudah biasa. Di dalam bis, di angkutan umum, mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita jangan kalah dengan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, yang mereka tiap Ahad pergi, tiap hari Minggu ke gereja, luar biasa, dengan pedenya mengangkat, memegang Alkitab, Injil di dadanya. Padahal itu adalah Injil palsu yang sudah banyak distorsi, pemalsuan. Nah, karena ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Taurat, perjanjian baru adalah Injil. Bahkan di kitab mereka dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang yang bernama Ahmad, Muhammad. Tapi mereka tetap saja tidak percaya, tetap mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu di ayat yang terakhir Allah berfirman, jazaa'uhum, balasan mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka, jannat, yaitu berupa surga. Surga apa? Adnin, surga Aden. Yang dimana di dalam surga Aden itu tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina, mereka itu kekal, fiha, di dalam surga, abada, selama-lamanya. Radiyallahu, dan Allah ridho, anhum, terhadap mereka. Waradu anhu, dan mereka ridho terhadapnya. Dzalika, demikian itu, liman, bagi orang-orang yang khasyia, takut, rabbahu, kepada Rabbnya. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, yaitu Allah merasa senang menerima mereka dengan tangan terbuka dan penuh rahman, penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, mereka selama di dunia mereka taat dan setia kepada Allah dan Rasulnya, kepada ajaran agama Islam. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho yang seimbang, balas membalas, karena tatkala mereka selama di dunia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ketika melakukan ibadah tersebut dengan ikhlas, dengan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa berat, tidak merasa terbebani, dan mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasakan kebosanan, kejenuhan. Orang yang takut kepada Allah adalah jalan menuju kemenangan dan keselamatan. Dzalika liman khasyia rabbah. Takut kepada Allah adalah jalan menuju kemenangan dan keselamatan. Dan ganjaran balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan balasan jannatan, yaitu 2 surga. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga kita semua bisa istiqomah di jalan agama Islam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kaum muslimin yang ketika di pertengahan jalan, yang lahirnya beragama Islam, ketika dewasa Islam, bahkan ketika menikah atau ketika sudah menjadi orang tua atau di akhir hayatnya berpindah murtad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita perbanyaklah membaca surat Al-Imran ayat 8, agar Allah selalu memberi hidayah kepada kita tersebut. Karena hidayah adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mahal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Quran surat Al-Imran ayat 8, itu doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya dan umatnya agar perbanyak membaca doa ini, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi hidayah kepada kita, baik hidayah taufik maupun hidayah irsyad.
Kenapa? Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu orang-orang yang termasuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.